Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, selamat datang kembali di channel SDG Kalteng, Solideo Gloria, Kalimantan Tengah. Mari kita bersama mengikuti kebenaran firman Tuhan melewati khotbah saat ini. Biarlah kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dan biarlah hidup kita senantiasa diperbaharui di dalam pertolongannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita boleh senantiasa mempersiapkan Alkitab kita, untuk boleh nanti kita akan membaca dan sekaligus kita bersama merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang setia memegang perjanjian, kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih karena hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu atas firman yang akan disampaikan. Bukalah telinga kami untuk mendengar, bukalah hati kami untuk menerima, dan bukalah hidup kami untuk taat melakukannya. Kiranya firman-Mu itu menegur, mengajar, menguatkan, dan mengubahkan kami, agar kami senantiasa hidup di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada saat ini, dan persiapkan kami semua untuk mendengar, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja di dalam pendengaran kami, melainkan berakar di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Yeremia pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Diberi judul bagi kita, Perjanjian Allah diingkari. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Memulai khotbah saat ini dengan pertanyaan bagi kita. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang pasangan suami istri yang sudah berjanji setia dalam pernikahan? Mereka berdiri di hadapan altar, berjanji dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Tetapi beberapa tahun kemudian, salah satunya berselingkuh, janji yang kudus itu diabaikan. Bagaimana perasaan pasangannya? Hati yang dulu penuh cinta kini hancur dan terluka. Pengkhianatan melukai jauh lebih dalam daripada luka fisik. Itulah gambaran hati Allah dalam bacaan kita hari ini. Melewati Yeremia pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Menceritakan tentang bagaimana Allah yang sudah mengikat perjanjian dengan umatnya justru dikhianati oleh mereka sendiri. Kita boleh melihat pada bagian yang pertama, Yeremia pasal 11 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Perjanjian yang penuh kasih. Di sini Allah mengingatkan umatnya tentang perjanjian kasih. Sejak nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Perjanjian ini bukan kontrak dingin, melainkan janji yang penuh cinta, di mana seruan perkataannya menyerukan, jika kamu taat, maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Seperti seorang ayah yang berkata kepada anaknya, "Nak, selama engkau taat, aku akan melindungi dan memberkatimu." Allah sudah setia, tetapi umat tidak setia. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita pun hidup dalam perjanjian baru melalui darah Yesus? Pertanyaan bagi kita, apakah kita sungguh setia atau justru sering mengabaikan kasih itu? Bagian yang kedua melewati Yeremia pasal 11, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Yeremia diperintahkan menyampaikan firman itu di seluruh Yehuda. Taatilah perjanjian itu, tetapi mereka tidak mau.
Ayat yang ke-10 menegaskan, mereka telah kembali kepada kesalahan nenek moyang mereka. Mereka berpaling kepada berhala. Perjanjian kudus itu dilanggar. Kasih Allah yang besar dikhianati oleh umat pilihannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kisah ini mirip dengan pengalaman Nabi Hosea, di mana Nabi Hosea mencintai istrinya Gomer, tetapi Gomer berselingkuh meninggalkan Hosea, bahkan menjual dirinya. Luka itu sangat dalam, namun Hosea tetap mencari dan menebus Gomer kembali. Demikian Allah terhadap umatnya. Israel adalah Gomer yang tidak setia. Dan kalau kita jujur, kita pun sering seperti Gomer, meninggalkan Allah, mengejar berhala zaman ini karena uang, kedudukan, popularitas, kesibukan yang membuat doa kita menjadi mati. Bagian yang ketiga melewati Yeremia pasal 11 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Akibat dari pengkhianatan. Allah berkata, malapetaka akan datang. Doa-doa mereka tidak dijawab. Berhala mereka tidak akan menolong. Ini seperti seorang suami yang berselingkuh, lalu berharap istrinya tetap melindungi dan melayaninya. Mustahil memang, tetapi kasih yang dikhianati menuntut keadilan. Demikianlah doa-doa Israel tidak lagi didengar. Mereka berlari kepada ilah lain, tetapi semuanya menjadi sia-sia. Jika kita hidup jauh dari Tuhan, jangan heran jika doa kita terasa mentok, hati kita menjadi kosong, dan damai sejahtera akan menjadi hilang. Bagian yang keempat, melewati Yeremia pasal 11 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17. Kasih yang masih terbuka. Ayat yang ke-14 bahkan mengatakan, janganlah engkau mendoakan bangsa ini. Berat sekali. Tetapi perhatikan, Allah masih berbicara melewati Yeremia. Artinya bahwa kasih Allah yang terluka tetap memberi peringatan. Umat Israel digambarkan seperti pohon rindang yang ditanam Tuhan, tetapi kini ditebang karena menghasilkan buah yang busuk. Namun kasih Allah tidak berhenti di situ. Walaupun Israel gagal, Allah mendirikan perjanjian baru dalam Yesus Kristus. Seperti halnya Hosea yang menebus Gomer, Yesus menebus kita dengan darahnya. Kasih Allah yang terluka tetap memilih untuk mengampuni. Bagian firman ini menjadi aplikasi dalam hidup kita. Bahwa yang pertama, ingatlah akan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Kita telah ditebus oleh darah Kristus, maka dari itu jangan main-main dengan anugerah itu. Yang kedua, waspadai bentuk pengkhianatan modern. Berhala kita bukan patung, tapi bisa berupa uang, ambisi, kesibukan, bahkan HP yang membuat kita lupa dengan Tuhan. Yang ketiga, hidup setia dalam kasih Tuhan. Kasih Allah sudah jelas, sekarang giliran kita menjawab dengan ketaatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perjanjian yang dikhianati adalah kisah sedih dari Israel, tetapi juga peringatan keras bagi kita. Jangan sampai kita hanya menikmati berkat Tuhan, tetapi melupakan Dia. Ingatlah bahwa Allah setia, tetapi Ia juga Allah yang cemburu. Mari kita kembali setia, menjaga perjanjian kasih yang dimeteraikan dalam darah Kristus, karena hanya dengan kesetiaanlah kita bisa hidup dalam berkat dan perlindungannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman hari ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pribadi yang setia dan memegang perjanjiannya.
Tetapi betapa sering umatnya mengkhianati Dia dengan berpaling kepada berhala dunia. Luka hati Allah itu nyata, namun kasih-Nya jauh lebih besar daripada pengkhianatan kita. Melalui Yesus Kristus, Allah membuka jalan perjanjian yang baru. Perjanjian kasih yang dimeteraikan dengan darah yang mahal. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kasih yang begitu besar. Marilah kita menjawab kasih itu dengan hidup setia, menjaga perjanjian kita dengan Tuhan, dan menjauhkan diri dari segala bentuk berhala zaman ini. Yeremia pasal 11 ayat yang keempat bagian B. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala yang kuperintahkan kepadamu. Maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Benang merah dari nas ini, Allah setia dengan perjanjiannya dan Ia rindu kita setia menjadi umat-Nya. Biarlah hidup kita diberkati dengan kesetiaan, pimpinlah keberanian hati kita untuk berkata jujur. Lakukanlah perkara yang baik di hadapan Tuhan, bertobatlah agar kita senantiasa dituntun dalam penyertaan-Nya. Amin. Mari kembali kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang setia, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah ingkar janji. Tetapi kami mengaku, seringkali kami mengkhianati Engkau dengan berhala zaman ini. Baik melewati kesibukan, keserakahan, dan dosa kami. Maka dari itu ya Tuhan, ampunilah kami. Seperti Engkau menebus Israel, seperti Hosea menebus Gomer. Demikian pula kami percaya bahwa Engkau telah menebus kami melewati Yesus Kristus. Tolong kami agar setia, agar hidup kami taat dan menjagakan perjanjian kasih-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Sang Penggenap perjanjian baru, kami berdoa. Amin.